Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wiranata. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mekanika satu. Kalau tentang overall pertemuan ya, nanti kira-kira akan ada penilaiannya, di antaranya semacam ini. Jadi nanti kita lihat ya, sistem penilaiannya itu karena kita nanti akan terbagi jadi 2 semester gitu ya. Terbagi dari, sorry, bukan 2 semester, tapi 2 kali pertemuan, 2 kali full pertemuan. Jadi sebelum midterm dan sesudah midterm. Nah, kebetulan saya in charge-nya itu hanya pada sebelum midterm saja. Jadi nanti setelah midterm nanti untuk penilaiannya bisa didiskusikan dengan pengajar berikutnya. Nah, kalau sebelum midterm itu kira-kira nanti penilaiannya semacam ini. Jadi ini nilai akhir tengah semester. Nah, ini nilai akhir tengah semester nanti semacam ini. Terdiri dari UTS, kuis, dan PR gitu ya. Terus kemudian untuk UTS-nya sendiri itu nanti prosentasenya 50-60%. Nah, ini nanti silahkan dicek semuanya nanti saya upload di Elok. Terus kemudian nanti kuis dan PR itu nanti prosentasenya 20-25%. Nah, jadi nanti bisa mengatur strategi sendiri kalau pengen mendapatkan nilai berapa, kita tinggal mengatur strategi di antara ketiga ini, yang mana yang mau di tuning, yang mana mau di ini, silakan. Jadi nanti kalau misalkan ada kok misalkan UTS-nya saya merasa bisa nih mengerjakan UTS, terus kuisnya juga semuanya hadir, terus kemudian saya hanya tidak mengerjakan PR sekali, tapi kok nilainya katakanlah dapat jelek, misalkan dapat apa, dapat C atau D gitu, nah, nanti bisa komunikasikan. Jadi semuanya semuanya serba transparan gitu. Oke, dari sini dari sistem penilaian ini apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau langsung tulis di chat grup di kolom di Elok. Oke, ini adalah untuk deskripsi mata kuliah. Jadi kalau misalkan kita ketahui apa sih sebenarnya mekanika teknik itu gitu. Nah, mekanika teknik itu kan terdiri dari 2 kata, mekanika dan juga teknik. Nah, kalau misalkan mekanika itu bisa bisa kita artikan dalam bahasa Inggrisnya itu mechanical. Mechanical itu sesuatu sesuatu barang yang bergerak, dan juga ya mechanical tergantung. Kalau barang yang bergerak maka kita sebutnya dynamic, mechanical dynamic. Kalau misalkan barang yang berhenti kita sebutnya static mechanics. Nah, mekanika teknik itu sebenarnya menaungi keduanya itu, sistem yang bergerak maupun sistem yang berhenti itu. Nah, dalam mata kuliah ini kira-kira nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang prinsip-prinsip statika mekanika dalam konstruksi teknik. Jadi pada dasarnya sebenarnya prinsip-prinsip mekanika itu pada dasarnya simpel. Untuk mekanika itu kita bisa sederhanakan menjadi bentuk rangka batang semacam ini. Terus kemudian kita bisa perhitungkan gaya persebaran gaya di setiap batangnya, sebenarnya semacam itu. Nah, dari sini, dari rangka batang semacam ini, nanti kita ada banyak yang bisa kita ketahui, mulai dari perhitungan kesetimbangan, terus kemudian statis tertentu, kemudian ada konstruksi dengan beban kontinu, gaya pada, terus gaya pada batang, dan semacam itu. Nah, di sini nanti ketika kita sudah masuk lebih dalam lagi, itu ada yang namanya statis tertentu dan juga statis tertentu dan juga statis tak tentu. Bedanya apa? Kalau statis tertentu itu biasanya semua statis tertentu itu ya contohnya semacam ini. Jadi semacam ini. Jadi semua batangnya itu gaya-gayanya sudah diketahui. Jadi biasanya ciri-ciri statis tertentu ya itu salah satu penumpunya itu fix. Kemudian salah satu tumpuannya itu yang satunya roller. Itu biasanya statis tertentu. Tapi apakah terus semua yang ada kayak semacam konstruksi teknik lah yang di sekitar kita itu apakah itu statis tertentu? Ya belum tentu, tergantung kegunaannya. Ada juga yang dia menggunakan statis tak tentu. Nah, kalau misalkan statis tak tentu kita
gimana mau menghitungnya gimana ya, nanti ada sendiri, nanti kita pelajari lebih dalam di kuliah-kuliah agak terakhir, karena memang statistik tentu itu perlu sedikit metode yang agak panjang untuk menjabarkannya. Lalu terus kemudian di sini ada namanya diagram gaya normal NFD, terus kemudian diagram gaya geser SFD, terus kemudian diagram momen tekuk atau BMD. Nah, ini tujuan kita mempelajari ini sebenarnya simpel saja sih. Kita pengen tahu aja kalau misalkan kita punya angka batang sederhana, terus kemudian kita pengen tahu mana sih bagian gaya yang dia itu yang lebih besar, mana sih bagian gaya yang lebih besar, mana bagian gaya yang lebih kecil. Nah, kalau misalkan kita gambarkan dengan menggunakan semacam grafik, dengan metode grafik, kita akan lebih mudah dan itu akan lebih informatif gitu ya, lebih mudah dipahami dan lebih lebih mudah dan lebih informatif. Jadi kita tahu nih pada bagian mana yang paling gede. Nah, kalau misalkan kita sudah mulai uh, membuat konstruksi, katakanlah misalkan konstruksi jembatan, misalkan. Nah, kalau misalkan kita menghitung dengan model manual semacam ini, kita sudah bisa dengan diagram SFD, BMD, dan NFD, kita bisa memperkirakan, oh bagian mana yang paling besar gayanya, bagian mana yang paling besar yang akan menerima momen paling besar. Nah, di sana kita bisa mengedit bentuknya, atau katakanlah kita bisa mulai mendesain ini mau bentuknya mau semacam apa, ataukah atau misalkan kita bisa memulai dengan pemilihan bahannya, jadi ini bahannya mau pakai apa, itu salah satu contohnya semacam itu. Lalu kemudian hubungan antara mekanika teknik dengan disiplin ilmu lain, nah ini menarik gitu ya. Nah, salah satu contohnya misalkan pada ini analisis struktur pada bangunan. Nah, misalkan ini kan biasanya kalau yang berhubungan dengan bangunan itu biasanya teman-teman dari civil engineering gitu ya, dari teman-teman dari civil engineering. Nah, dari sini kita juga bisa andil dalam perhitungan rangka batangnya. Meskipun dari teman-teman civil engineering juga mereka pada tahun-tahun pertama mereka juga akan mempelajari hal yang sama. Tapi paling tidak kita bisa andil dalam bidang ini. Terus kemudian pemilihan material itu kita juga bisa masuk ke arah sana. Nah, terus kemudian untuk mekanika teknik ini juga nanti untuk advance-nya kita bisa menganalisis struktur jembatan, terus kemudian analisis bentuk dari menara. Dan ini kan semuanya ini adalah rangka batang, sebenarnya rangka batang yang dibuat sangat kompleks gitu. Terus kemudian nanti juga kita bisa mulai menganalisis tentang kayak frame motor atau frame pesawat, atau yang lebih rumit lagi bisa juga frame kapal gitu. Nah, dan nanti pada akhirnya jangan khawatir kalau misalkan bentuknya sangat rumit, misalkan bentuknya semacam vessel semacam ini, ya nanti kita bisa menggunakan metode lain namanya FEM atau Finite Element Method. Nah, ini nanti ketika bentuknya sudah sangat rumit, kita bisa menggunakan itu. Tetapi esensinya adalah FEM itu sebenarnya hanya tools, dia hanya semacam ibaratnya kalkulator, ibaratnya hanya kalkulator. Jadi kita itu di mekanika teknik itu seperti belajar dasar-dasar matematika. Kita tahu ada kalkulator kan, tetapi belum tentu semua orang tahu gitu, apa arti dari 1+1 atau arti 3+3. Coba misalkan contohnya saat ini mungkin anak yang masih di TK, misalkan anak yang masih di TK, anak TK pun bisa menggunakan kalkulator, tetapi esensi dari misalkan 3x3 itu bagaimana, terus kemudian 3x4 atau 3+3 itu esensinya semacam apa, itu biasanya mereka belum terlalu paham. Nah, pada hal ini juga sama. Jadi FEM itu kalau sebagai kita engineering, FEM itu sebagai kalkulator gitu ya. FEM itu sebagai kalkulator. Nah, sedangkan kita sebagai engineering-nya, kita menjudge apakah perhitungan ini benar atau salah, perhitungan ini tepat atau tidak, macam itu. Sehingga mekanika teknik ini benar-benar menjadi dasar untuk masuk ke arah perhitungan yang lebih advance.
Lalu apa sih tujuan akhir kok kita harus mempelajari mekanika teknik gitu ya? Tujuan akhirnya apa? Yang pertama yang jelas kita membangun sesuatu yang aman gitu ya. Jadi moto dalam engineering itu biasanya mengutamakan keselamatan, gitu, mengutamakan keselamatan. Nah, dalam mengutamakan keselamatan ini biasanya kita menganut sistem file safe design. Jadi ketika sorry, bukan file safe design tapi ya benar. Sorry. Ya, file safe design. Jadi file safe design itu kalau misalkan sebuah struktur itu rusak atau misalkan struktur itu gagal gitu ya. Kalau misalkan struktur itu gagal, maka dia tetap aman. Ya, jadi tugas kita sebagai seorang engineer itu adalah menjamin sebuah sistem itu ketika mengalami kegagalan dia tetap aman. Gitu. Terus setelah misalkan desain kita sudah jelas berhasil, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah serviceability. Apakah sebuah sistem itu bisa diservis atau tidak? Jangan sampai kita itu membangun sebuah sistem itu ya kita bisa membangun sistem tetapi sistemnya itu tidak bisa diservis. Jangan sampai contohnya misalkan kita membuat sebuah mobil gitu ya. Membuat sebuah mobil tetapi tiba-tiba misalkan bannya bocor mau ganti ban aja tidak bisa gitu. Harus beli mobil baru. Ini namanya tidak service, enggak, namanya tidak serviceability gitu. Makanya untuk menghindari cost yang terlalu tinggi, maka sebuah sistem itu ada baiknya bisa diservis. Lalu kemudian berikutnya adalah estetika. Nah, kalau biasanya estetika yang berhubungan dengan bangunan-bangunan itu biasanya teman-teman dari arsitek. Ya. Nah, makanya kalau misalkan sudah banknya sudah safe, terus kemudian ini pasti sudah bisa diservis, maka selanjutnya teman-teman dari arsitek istilahnya memberikan masukan sebaiknya desain ini semacam apa. Lalu kemudian selanjutnya adalah environment considerations. Nah, untuk environmental considerations ini hubungannya nanti dengan lingkungan, ada AMDAL dan lain-lain. Ini ranahnya nanti sudah berbeda. Nah, namun demikian dari semua ini itu yang berujung akhirnya itu adalah economic consideration. Ini yang paling ujung adalah economic consideration. Jadi ketika nanti kita sudah mulai masuk ke sebuah desain gitu, nah itu yang pertama kita pikirkan adalah apakah desain ini aman. Kalau misalkan terjadi kegagalan, lalu apa yang terjadi? Kalau misalkan terjadi kegagalan, maka apakah desain ini tetap aman atau tidak? Terus kemudian bisa diservis atau tidak? Lalu kemudian estetis atau tidak? Terus kemudian environmental consideration-nya bagaimana? Tetapi dari semua itu tetap dipikirkan yang jadi utamanya adalah economic considerations. Karena jangan sampai begini, misalkan ada sebuah jembatan, ya, jembatan yang dia itu dibangun hanya untuk 5 tahun. Jadi jembatan ini misalkan hanya jembatan sementara, jembatan pertolongan dan dibangun hanya digunakan untuk selama 5 tahun misalkan. Nah, tetapi ternyata jangan sampai desain kita itu ini akan dipakai selama lamanya. Nah, dari hal ini nantinya cost yang akan digunakan untuk membangun jembatan itu maka akan terlalu tinggi kan gitu. Kalau misalkan jembatan ini hanya dipakai cukup untuk 5 tahun ya sudah, nah, kita buat fix saja untuk 5 tahun saja. Gitu. Sehingga bagaimana kita bisa mendesain jembatan yang relatif murah, terjangkau, ya bukan murah ya, tapi terjangkau atau istilahnya kalau di dalam engineer itu cost efektif gitu. Jadi work for money gitu. Jadi ada dengan dengan dana yang terbatas ini bisa digunakan semaksimal mungkin. Gitu. Itulah kita. Atau mungkin contoh kasus lain begini misalkan untuk economic consideration itu misalkan ini kalau untuk kasusnya bangunan ya. Contoh lain kalau misalkan kita sudah masuk ke pembangkit listrik misalkan, pembangkit listrik tenaga panas bumi misalkan, tenaga panas bumi atau tenaga batu bara misalkan, itu kan pembangkit listriknya sebenarnya tenaga uap, maka di sana itu ada turbin uapnya kan gitu.
Nah, kadang-kadang kalau misalkan sebuah sistem, itu kira-kira yang mudah rusak apa kalau misalkan turbin, gitu. Misalkan yang paling mudah rusak apa ya? Bantalannya kan gitu. Nah, misalkan kita sudah mendetek nih. Nah, bantalan dari turbin itu biasanya kita ketahui dari getaran ya, dari getaran mesin tersebut. Kalau misalkan getaran tersebut sudah melebihi batas tertentu, maka ini sudah ada indikasi bahwa bantalannya rusak. Nah, padahal servis dari turbin itu masih lama, gitu. Misalnya masih 6 bulan lagi baru bisa servis. Kalau misalnya diservis sekarang, maka biayanya akan besar sekali. Nah, kita sebagai engineer itu bertugas untuk gimana nih biar bantalan ini tetap bisa bertahan selama 6 bulan. Ya, salah satu contohnya misalkan, kalau misalkan turbin ini dia berputar di RPM yang tinggi, misalkan 5.000 RPM, maka coba kita operasikan di bawah RPM tertentu yang dia masih dan yang dia tidak berada pada frekuensi resonansinya misalkan, atau kita turunkan eh, time atau durasi pemakaiannya misalkan, atau bagaimana. Nah, itulah yang perlu kita pertimbangkan dalam sebuah sistem. Nah, kita sebagai engineer itu harus mempertimbangkan semacam itu. Nah, oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup ya, di grup yang sudah saya buat di Elok, nanti bisa dibikin thread-nya saja. Nah, nanti di sana siapapun yang eh, tahu bisa langsung menjawab, atau misalkan kalau misalkan sudah sama-sama teman-teman sudah sama-sama tidak tahu, saya bisa membantu menjawab gitu. Oke, ini tugas pertamanya, gitu ya. Tugas pertamanya nanti silahkan mereview tentang operasi vektor, gitu ya. Tentang operasi vektor, karena dalam perhitungan model rangka batang ini kita akan bermain-main dengan vektor, maka silahkan cek di bukunya. Kita akan menggunakan Engineering Mechanics Statics oleh Hertzberg. Nah, biasanya kalau review tentang operasi vektor itu ada di bab 1, nanti silahkan dicek saja. Dan juga jangan lupa untuk cek di slide yang tersedia di laman Elok, sudah saya upload semua, dan kira-kira semacam itu untuk tugas pertama. Dan jangan lupa juga silahkan absen di Elok, gitu, karena semuanya sudah ada di sana. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa kontak saya lewat email atau chat di kolom komentar di Elok. Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.